Belum Ketua, belum. Kembalikan dulu tadi. Oke. Nah. Oke, pertanyaan Bapak itu ya tadi, sederhana saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum itu tercantum di mana? Yang tahu nggak? Kalau kalian dulunya sistem hukum Indonesia itu memahami, ya kita tahu ini. Kedengaran suara Bapak? Halo? Putus-putus Pak suara Pian. Kedengaran Pak. Oke, Bapak ini menggunakan apa? Handphone. Soalnya nih apa? Laptop Bapak lagi gangguan kayaknya nggak bisa. Jadi menggunakan handphone. Jadi beberapa kali Bapak ini terlempar dari ruang Zoom ya. Oke. Tapi yang penting ada kedengaran sedikit ya kan? Udah. Ini kedengarannya sudah, Pak Ai. Oke. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Nah, di situ ada bahasa Belanda yaitu Rechtsstaat dan Machtsstaat. Rechtsstaat itu yaitu negara berdasarkan atas hukum tertera dalam penjelasan 1945. Sekarang Bapak ingin membalik statement dari Korpowin ini. Pernah nggak Indonesia dinyatakan Machtsstaat berdasarkan atas kekuasaan? Kalau sekarang kan benar. Negara ada yang bisa jawab dulu? Ada? Oke, Bapak lanjutkan sedikit ya. Kenapa Indonesia bisa dinyatakan negara berdasarkan atas hukum? Yaitu karena Indonesia menganut beberapa hukum. Yang mana hukum itu yaitu satu hukum positif, yang kedua yaitu hukum tidak tertulis. Oke. Baik. Kemudian yang kedua yaitu adanya bukan Machtsstaat atau bukan yang berdasarkan atas kekuasaan. Nah, kalau contoh negara-negara yang Machtsstaat, bisa nggak kalian memberikan contoh seperti apa negara-negara yang Machtsstaat ini? Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Yang negaranya bukan berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kekuasaan. Ada nggak yang bisa memberi contoh? Ini biasanya terjadi ciri-cirinya, biasanya negara itu pimpinannya turun-temurun.
Seperti negara Inggris kah, Pak? Kerajaan kah, Pak? Inggris. Yang lain? Sistem kerajaan. Qatar. Oke. Ada lagi? Iya, Pak. Baik. Arab Saudi, Pak. Arab Saudi. Nah, itu berdasarkan kekuasaan. Negara hukumnya berdasarkan yang mana kekuasaan itu meliputi asas yang kita sebut asas kekeluargaan. Kalau di Indonesia ada kaitannya dengan yang namanya nepotisme. Nah, makanya kata Bapak tadi di awal, Indonesia ini bukan hanya sebagai negara hukum berdasarkan undang-undang, akan tetapi juga berdasarkan hukum sesuai dengan juga ada kaitannya dengan mastatnya tadi, yaitu ada beberapa peraturan yang mana peraturan itu berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan mastat juga. Indonesia pernah mengalami keduanya, seperti itu. Jadi Indonesia pernah mengalami, bisa disebut tadi sebagai Reichsstaat, bisa juga, tapi bisa juga disebut sebagai Mahstat. Kenapa? Karena Indonesia pernah juga sebagai negara RIS. RIS itu apa? Ada yang tahu? Kalau kalian memahami sejarah ini pasti tahu ini RIS itu apa. Republik Indonesia Serikat, ya. Nah, Orde Lama Indonesia pernah menjadi bagian. Ada beberapa negara bagian di Indonesia pada saat itu dibagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu ada Paris Panjapa, kemudian Batavia, kemudian Borneo, kemudian itu Jayapura itu apa? Kurang tahu apa. Jadi ada beberapa negara bagian pada saat itu, termasuk kita. Kalimantan ini dulunya negara bagian yang dinamakan Borneo. Dalam bedanya dengan kita pada saat ini, presiden kita sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Beda hal dengan yang namanya federasi atau kerajaan atau monarki. Di situ juga kepala pemerintahannya perdana menteri, kepala negara itu bisa disebut ratu. Nah, itu sistem pemerintahan. Jadi Indonesia sebenarnya sudah melaksanakan keduanya ini. Reichstagnya sudah, Mastatnya sudah. Kan tetapi sekarang Indonesia bukan Mastat. Tidak seperti dulu lagi pada zaman Orde Baru 30. Kalau sekarang Indonesia sudah fokus demokrasinya dengan adanya peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden itu boleh dipilih 2 kali. Nah, jadi tidak ada di sini terkait dengan maksudnya tadi, tidak ada terkait dengan kuasaannya tadi. Itu adalah dasar kekuasaan. Beda hal tadi yang kata Bapak turun-temurun. Nah, turun-temurunnya itu beda dengan status presiden. Misal, turun-temurunnya misalnya ada suatu pejabat publik yang mana pejabat publik tersebut juga ada punya keluarga. Nah, ini juga maksud juga ya. Bapaknya dulunya wali kota, ya kan? Anaknya akhirnya jadi wali kota juga. Nah, itu maksud juga. Jadi sebenarnya Indonesia sudah mengalami secara
secara Reichstag dan secara Maksat. Oke, sampai di sini dulu ada yang tanyakan dulu apa mungkin ada perbedaan Reichstag atau apa yang bisa ditanyakan? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, next aja kita. Silakan host atau co-host next. Oke. Nah, ini asas-asas negara hukum. Di sini Bapak ada mengutip ada pertama asas monopoli paksa. Dwangmonopoli. Ini bahasa Belanda juga. Yang pernah main monopoli silakan angkat tangan lepaskan. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Pernah nggak main monopoli? Yang lain mungkin dengar suara Bapak? Kedengaran naik. Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Ya. Ya, pertanyaan Bapak tadi, siapa yang pernah main monopoli? Ulun suah, Pak. Pak. Wah, Pak, rame Pak. Oke. Nah, bagi yang pernah main monopoli, berarti dia tidak di era zamannya era Z ini, ya, generasi Z. Nah, jadi masih di generasi yang kita sebut milenial. Sekarang kalau generasi Z, monopoli itu hampir tidak ada lagi. Ya. Mungkin anak-anak sekarang yang tidak tahu main monopoli seperti apa ya kan. Pokoknya main game saja. Oke, jadi dalam hal monopoli itu biasanya kalau kita membeli sebuah rumah, yang mana rumah itu kalau ditaruhkan beberapa buah rumah, kemudian dijadikan menjadi sebuah hotel, ya. Kemudian kita menginjak tempat mau tidak mau teman kita beli. Apalagi dalam kondisi monopolinya suatu kompleks, nah itu kali 4 kali 5 bayarnya. Nah sebenarnya kalau kita pahami rumus dari monopoli itu ya ini ada kaitan dengan asas monopoli paksa. Jadi seakan-akan kalian yang kena putarannya dan kemudian kena pijakan di rumah yang ada hotel yang kemudian satu komplek tadi, maka kalian dipaksa untuk bayar. Nah ini sama pengertiannya lah dengan pengertian dari ini asas monopoli paksa. Nah itu. Jadi kalau kalian memahami monopoli ya paling tidak paham dulu lah apa konsepnya seperti itu. Kemudian sejarah hukum yang lainnya itu asas persetujuan rakyat. Nah ini ya kita sekarang setuju bahwa tahun 2024 akan diadakan pemilu serentak. Saya setuju. Kemudian pada saat pemilu, ini contoh saja, pada saat pemilu kalian datang ke TPS, kemudian memilih wakil rakyat di sana, dan kebetulan wakil rakyat yang kalian pilih itu terpilih jadi kota DPR RI misalnya, nah itu kalian pun setuju terkait dengan itu. Ya. Jadi ini asas persetujuan rakyat. Dan satu hal yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa, yang pertama kalian boleh idealis, tapi jangan lupa idealis kalian itu harus dibarengi dengan yang namanya keilmuan. Jangan asal idealis. Keilmuannya apa? Satu yang harus kalian ingat bahwa kekuasaan tertinggi yang ada di negara kita yaitu berada di tangan rakyat. Itu yang harus kalian pahami betul-betul. Jadi